Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai pengetahuan komputer yang membahas mengenai tentang alat-alat input, kemudian alat-alat proses dan eh, alat-alat output. Nah, apa-apa saja yang perlu kita ketahui dalam perangkat keras alat input dan proses serta output? Terlebih dahulu, sebelum kita memulai materi, saya ingatkan untuk di-subscribe, kemudian di-like, ya, kemudian di-share apabila Anda menyukai video. Pada materi kali ini kita akan membahas mengenai apa itu alat input, alat proses, dan alat output. Nah, ini. Baiklah, kita akan melihat materi berikut. Terlebih dahulu seperti apa alat input itu. Nah, alat input itu adalah alat yang berfungsi untuk memasukkan data atau perintah dari luar sistem ke dalam suatu memori dan prosesor untuk diolah. Nah, di mana alat input ini adalah alat masukan ya ke dalam sistem komputer, terlebih perangkat kerasnya yang akan difungsikan sebagai alat inputnya. Nah, apa saja alat input itu kita akan membahas satu persatu. Yang pertama, alat input ini dapat diolah ya, dapat diolah, kemudian menghasilkan sebuah informasi yang diperlukan. Nah, adapun macam-macam dari alat input ini ada ini. Pertama, ada yang disebut sebagai alat input keyboard. Nah, apa itu alat input keyboard? Adalah alat yang berfungsi memasukkan ya huruf, angka, karakter serta simbol-simbol ya. Biasanya kalau keyboard ini dipakai untuk memasukkan dalam bentuk touch ya. Kemudian yang kedua ada namanya alat input mouse ya, atau berfungsi untuk memindahkan pointer atau kursor secara cepat. Kemudian mengatur posisi kursor dari layar. Biasanya juga difungsikan untuk membantu kita untuk menggerakkan kursor ya. Kemudian yang ketiga, scanner. Apa itu? Berfungsi untuk mengopi atau menyalin gambar dan teks ya, kemudian disimpan dalam memori komputer. Nah, biasanya ini scanner dipakai untuk ketika kita ingin mengambil file hard atau file fisik, kemudian kita mau rubah ke dalam file soft, kita membutuhkan perangkat keras yang disebut sebagai scanner. Apalagi selanjutnya untuk perangkat alat input, yang keempat adalah joystick. Ya, joystick ini umumnya digunakan sebagai pelengkap unit untuk memainkan permainan video yang dilengkapi dengan satu tombol. Biasanya joystick ini dipakai untuk permainan game ya. Nah, kemudian kelima, touchpad ini difungsikan sebagai penggerak kursor juga ya. Selain daripada mouse yang tadi, nah touchpad ini juga sebagai penggerak kursor pada monitor ya. Kemudian yang bagian untuk menggerakkan jari-jarinya menggunakan kursor atau touchpad. Jadi untuk menggerak-gerakkan, biasanya ini kalau di touchpad ini setiap laptop atau notebook ini pasti memiliki touchpad. Kemudian yang keenam adalah trackball ya, penggerak atau vertical mouse sehingga pengguna tidak perlu menggeser bahkan mouse. Jadi ini juga termasuk keluarga daripada mouse, tapi dia dalam bentuk trackball atau bola-bola yang digerakkan. Nah, selanjutnya alat input yang lainnya adalah ada yang namanya like pen. Apa itu like pen? Untuk memodifikasi atau mendesain gambar dengan screen. Jadi like pen ini biasanya kalau kita ingin menuliskan langsung ke layar monitor ya, kita bisa menggunakan like pen untuk menuliskan, baik itu dalam bentuk angka, huruf maupun gambar. Nah, kemudian ada juga kamera digital. Nah, kamera digital yang termasuk alat input menangkap objek gambar yang ditampilkan ya dari layar komputer kemudian diproses lebih lanjut. Kemudian yang kesembilan, handycam.
handycam juga ini hampir banyak digunakan ya di kalangan video kameramen untuk menangkap gambar, kemudian dimasukkan ke dalam monitor, kemudian diproses lagi lebih lanjut. Ada juga webcam. Nah, webcam ini digunakan untuk menkonferensi video jarak atau sebagai kamera pemantau ya. Webcam juga ini dipakai untuk menampilkan video ya. Sama halnya kalau kita melakukan pembelajaran via online, nah, biasanya webcam dipakai untuk membantu kita untuk melaksanakan pembelajaran video conference. Ini juga termasuk ke dalam alat input. Kemudian mikrofon dan handphone ya, headset ya, handphone atau lebih sering kita kenal dengan headset. Nah, mikrofon berfungsi untuk merekam suara yang akan disimpan dalam memori komputer sehingga berbicara dengan orang lain pada saat kita chatting. Dan telepon berfungsi untuk mendengarkan suara atau earphone ya. Jadi biasanya kalau kita mau senyapkan suara kita tidak terlalu terdengar apa yang kita dengar di speaker, berarti kita harus perlu mikrofon handphone ya. Alat-alat input selanjutnya adalah graphic pads untuk menggambar objek pada monitor ya. Nah, biasanya graphic pads ini ketika kita ingin menandatangani dokumen, biasanya kita menggunakan hampir sama dengan like pen tadi ya. Kalau graphic pads untuk menggambar objek pada monitor langsung. Nah, kemudian berikutnya barcode. Nah, barcode ini berfungsi untuk membaca atau kode berbentuk kotak-kotak atau garis-garis tebal vertikal. Biasanya kalau kita lihat di swalayan ada barcode-barcode. Nah, itu adalah semua alat input. Nah, itulah mengenai tentang materi mengenai alat input. Nah, selanjutnya ada juga yang langsung dan yang tidak langsung. Ya, tadi sudah kita bahas seperti apa macam-macam alat-alat input itu. Nah, ternyata di dalam alat input itu terbagi lagi atas dua bagian. Apa itu alat input langsung dan alat input tak langsung. Nah, apa itu alat input langsung? Nah, alat input langsung itu alat yang dimasukkan langsung kemudian diproses oleh alat pemproses. Nah, jadi alat input langsung ini alat yang langsung dimasukkan, setelah itu langsung pula diproses oleh sistem. Nah, berbeda kalau alat input tidak langsung. Nah, apa alat input tidak langsung itu adalah alat yang melalui media tertentu sebelum suatu input diproses oleh alat proses. Jadi, kalau alat input tidak langsung itu dia tidak langsung diproses, melainkan disimpan terlebih dahulu di media sebelum diproses oleh alat proses. Nah, kita akan mengetahui satu persatu mengenai apa-apa saja alat input langsung itu dan alat input tidak langsung. Contohnya alat input langsung ya. Yang pertama adalah papan ketik atau keyboard. Ya, jadi kalau keyboard itu dipakai sebagai alat input langsung ketika kita ingin mengetik ataukah huruf angka itu langsung muncul ke layar monitor. Nah, karena ini tergolong kategori alat input langsung. Sama juga kalau mouse ya. Nah, ini juga termasuk ke dalam alat input langsung. Touchscreen atau layar sentuh. Ini juga termasuk alat input langsung. Kemudian like pen. Ya, like pen juga ini adalah alat yang digunakan untuk menuliskan langsung ke layar monitor. Nah, ini juga banyak dan sering dipakai oleh para pengembang-pengembang teknologi atau presenter-presenter untuk digunakan sebagai alat input langsung. Kemudian berikutnya alat input tidak langsung scanner. Ya. Nah, scanner ini juga termasuk ke dalam alat input langsung karena langsung diproses oleh komputer tanpa perantara terlebih dahulu. Termasuk juga optical data reader atau CD ya, pemutar CD.
atau DVD. Nah, ini juga termasuk ke dalam alat input langsung. Kemudian sensor. Nah, biasanya sensor ini digunakan untuk menandai perangkat tambahan lainnya atau mengenal perangkat tambahan, dibutuhkan yang namanya sensor. Nah, sensor ini termasuk juga ke dalam alat input langsung. Kemudian input tidak langsung, ya, kita harus tahu ya beberapa klasifikasi di alat input tidak langsung. Yang pertama adalah key push, ya, yang dilakukan melalui media push check card atau kartu plong. Jadi kalau alat input tidak langsung itu ada yang namanya kartu plong atau key push, ya. Kemudian yang kedua ada namanya key to tape, ya, yang digunakan untuk merekam data ke media berbentuk pita atau magnetic tape sebelum diproses oleh alat proses. Kemudian yang terakhir adalah key to disk, yang merekam data ke media magnetic disk, misalnya disket atau hard disk. Nah, sebelum diproses lebih lanjut oleh alat proses. Nah, ini adalah ketiga alat input langsung. Kemudian alat input yang tidak langsungnya ini adalah berbentuk kartu plong, kemudian berbentuk pita, kemudian key to disk. Nah, itulah alat-alat input dan alat input langsung dan tidak langsung. Nah, selanjutnya kita akan alat proses. Apa sih sebenarnya alat proses ini? Jadi, alat proses ini adalah alat yang digunakan untuk berfungsi untuk mengolah, termasuk mengolah data, kemudian mengolah angka, ya, mengolah suara, kemudian mengolah gambar dan lain sebagainya. Inilah semua alat-alat yang digunakan dalam memproses. Nah, adapun macam-macam alat proses di dalam komputer adalah sebagai berikut. CPU, apa itu Central Processing Unit? Nah, sebagai otak atau pengendali proses kinerja komputer dengan dibantu komponen lainnya. Nah, ini juga termasuk atau bagian penting di dalam alat proses, yaitu CPU, Central Processing Unit. Kemudian ada juga ALU, Arithmetic Logical Unit. Nah, ALU ini berfungsi untuk melakukan suatu proses data berbentuk angka dan logika seperti data matematika dan data statistika. Nah, ALU ini juga difungsikan sebagai untuk melakukan proses perhitungan matematika, ya, termasuk perhitungan statistik, ya, ataukah perhitungan-perhitungan yang sifatnya memerlukan angka dan logika. Kemudian ada juga CU, ya, control unit. Nah, control unit ini berfungsi untuk melakukan pengontrolan dan pengendalian terhadap suatu proses yang dilakukan, ya. Jadi itu ada CPU, kemudian ada ALU, kemudian ada CU atau control unit. Proses selanjutnya adalah mainboard, ya, atau papan, ya, papan induk atau biasanya juga disebut sebagai motherboard, ya, ibu papan, ya, papan komputer, ya, sebagai pusat pengendali yang mengatur kerja dari semua komponen yang terpasang. Jadi mengatur pemberian daya listrik juga, ya, pada setiap komponen PC. Jadi dia menampung semua perangkat-perangkat atau hardware di dalam komputer, baik itu laptop maupun notebook, kemudian maupun juga PC. Ya. Kemudian prosesor, ya, berfungsi sebagai pengolah data serta membaca instruksi dari memori. Jadi prosesor ini bagian utama, ya, di dalam Central Processing Unit atau prosesor ini sebagai induk yang melakukan proses membaca instruksi dari memori tentang apa yang harus dilakukan. Kemudian ada juga register, ya, alat proses register. Apa itu? Alat yang menyimpan instruksi data sedang diproses dari CPU, sedangkan instruksi-instruksi yang data lainnya menunggu giliran untuk diproses, masih disimpan di memori utama. Jadi register ini adalah alat yang digunakan untuk menyimpan instruksi data
yang sementara diproses atau sementara. Jadi dia menunggu antrian, dia yang proses. Kemudian change memory untuk meningkatkan kecepatan komputer dan dikatakan sebagai memori perantara. Jadi ada change memory ya, dipakai untuk menyimpan data sementara. Kemudian ROM ya, jadi ini juga termasuk memori ya. ROM, read only memory, jadi untuk menyimpan firmware atau RAM yang hanya bisa membaca tapi tidak bisa menulis. Nah, beda juga kalau memori RAM, random access memory, untuk menyimpan data dan instruksi yang dibutuhkan untuk menyelesaikan sebuah perintah. Jadi ini adalah membantu proses kerja komputer dalam bekerja, bisa membaca dan bisa menulis. PCI, Peripheral Component Interconnection ya. Ini untuk menangani beberapa perangkat keras. Biasanya kalau PCI ini adalah soket-soket tambahan. Biasanya kalau kita mau tambahkan perangkat keras lainnya, kita membutuhkan juga PCI. Untuk apa? Untuk menambah slot-slot perangkat-perangkat keras yang ingin ditambahkan. Kemudian ada juga floppy disk. Nah, floppy disk ini adalah pembaca alat perekam jadul ya. Sekarang sudah tidak digunakan lagi ya disket ini untuk menyimpan file atau bentuk teks. Nah, seiring berkembangnya waktu digantikan oleh hard disk. Ya, hard disk ini dipakai untuk menjalankan seluruh sistem operasi. Ya, hard disk ini dipakai untuk menampung data, baik itu data program maupun data aplikasi serta data-data yang sifatnya informasi. Nah, ini adalah hard disk. CD ya, compact disk untuk menyimpan data dengan menggunakan laser yang berintensitas tinggi ke dalam CD. Jadi CD ini dalam bentuk piringan ya, termasuk juga alat proses. Kemudian flash disk untuk menyimpan data dengan kapasitas 32 MB sampai 4 GB, sampai ada yang 64 GB, bahkan juga media kecil flash disk ini mampu menampung data sampai 500 GB. Kemudian ada zip drive untuk menyimpan data sebesar 100 MB ya, atau memori kecil. SD card juga termasuk gitu ke dalam bagian ini. Ini juga termasuk alat proses. Selanjutnya adalah pita magnetik untuk menyalin data ukurannya 3 GB dari hard disk ya, pita magnetik. DVD hampir sama dengan CD ya, digital versatile disk untuk menyimpan data termasuk film dengan kualitas video yang audio yang lebih baik dari kualitas VCD. Kemudian ada recordable DVD untuk merekam data, menghapus data tergantung dari format DVD yang digunakan. Ini semua adalah alat-alat proses. Ini adalah LAN card. Nah, LAN card ini berfungsi sebagai jembatan dari komputer ke sebuah jaringan komputer. Jadi ketika ingin kita menyambungkan komputer kita ke jaringan, baik itu jaringan LAN maupun jaringan internet, nah kita harus membutuhkan perangkat tambahan yaitu LAN card kalau di komputer. Kalau Anda menggunakan PC, menggunakan notebook atau laptop, biasanya sudah ada bawaan LAN card-nya. Kemudian ada VGA card ya, untuk menampilkan output proses ke monitor. Biasanya kalau VGA card ini semua komputer harus memilikinya karena menyangkut tentang menampilkan output proses ke monitor. Jadi untuk melihat monitor ya perlu VGA ya, video graphic array, untuk menampilkan gambar pada layar monitor. Card reader ya, hampir semua pernah menggunakan perangkat ini untuk membaca digital SD card, extreme digital, kemudian memory stick, compact flash. Ini adalah semua tipe perangkat yang bisa dibaca oleh card reader atau media penghubung tambahan lainnya. Wireless network adapter atau WiFi ya, berfungsi sebagai jembatan dari komputer ke sebuah jaringan komputer. Jadi biasanya kalau WiFi ini adalah jaringan wireless tanpa kabel. Jadi tadi kalau kita menggunakan slot perangkat
jaringan yang sifatnya menggunakan kabel. Nah, sekarang kalau di wireless ini dia tanpa kabel. Kemudian ada juga wireless network adapter, berfungsi sebagai jembatan dari komputer ke sebuah jaringan komputer dengan hub wireless atau router wireless. Ini hampir sama ya. Kemudian ada juga wireless network adapter selanjutnya ya, yang berfungsi sebagai jembatan dari komputer dengan hub wireless atau router lainnya. Biasanya kalau ada wireless yang menggunakan CCTV ya, biasanya juga itu difungsi sebagai alat proses. Modem ya, modem mengubah sinyal analog menjadi sinyal digital. Nah, modem ini juga termasuk ke dalam alat proses. Sound card untuk menghasilkan suara. Nah, ini juga termasuk ke dalam alat proses. TV tuner untuk menampilkan gambar dari channel-channel atau stasiun televisi. Biasanya TV tuner ini dipakai ketika Anda memiliki komputer dan ingin menyambungkan ke frekuensi TV channel-channel, berarti Anda membutuhkan perangkat tambahan alat proses, yakni TV tuner. Capture card merekam gambar dari VCD, DVD atau cam recorder, handycam ya. Ini adalah perangkat tambahan juga di dalam komputer, yaitu capture card. Saya lupa juga ya, ada juga alat input, alat proses yang ini misalkan juga SSD ditambahkan ya. SSD ini adalah media penyimpanan juga yang lebih baik dibanding hard disk karena lebih cepat memproses data, kemudian termasuk load ke program. Nah, paling banyak sekarang juga digunakan adalah SSD. Selanjutnya adalah alat output. Apa itu alat output? Adalah alat-alat yang digunakan ya, yaitu data yang telah diproses menjadi bentuk yang berguna. Kemudian output device adalah segala macam komponen hardware yang dapat menyimpan informasi kepada user. Kemudian suatu peralatan output yang dapat menyampaikan informasi secara visual. Kemudian informasi yang ditampilkan biasanya disebut sebagai soft copy. Nah, biasanya kalau output ini adalah tampilan yang sudah di-input, kemudian sudah diproses. Nah, hasil prosesnya itu dalam bentuk output. Baik itu outputnya dalam bentuk soft copy maupun hard copy. Ada beberapa macam-macam alat proses komputer sebagai berikut. Pertama adalah alat monitor. Nah, monitor ini berfungsi untuk menampilkan teks, gambar, suara, ya, dijalankan oleh komputer, diproyeksikan dengan grafik. Nah, layar monitor ya. Kemudian printer untuk mencetak teks atau gambar. Media lainnya seperti kertas transparan ya, atau yang dipakai untuk mencetak itu. Baik itu printer, plotter ya. Kalau plotter digunakan untuk mencetak gambar ukuran yang cukup besar seperti baliho ya, mesin cetak itu juga termasuk ke dalam alat-alat output. Nah, jika Anda alat-alat output bisa juga ditambahkan ya. Nah, selanjutnya juga speaker ya, untuk memberikan informasi dalam bentuk suara. Kemudian berikutnya adalah alat output selanjutnya adalah proyektor LCD. Proyektor berfungsi menampilkan bayangan sebuah gambar positif yang dapat ditembus cahaya. Nah, biasanya yang sering kita pakai untuk presentasi ya, dalam bentuk pantulan cahaya ke layar yang sudah disiapkan. Nah, biasanya ini disebut sebagai alat output juga. Kemudian terakhir headset ya, sama halnya seperti speaker, dia akan memberikan informasi dalam bentuk suara. Nah, selanjutnya tibalah di penghujung materi kita pada kali ini. Nah, sebagai kesimpulan pada materi kali ini adalah alat input itu adalah alat yang digunakan untuk memasukkan baik itu dalam bentuk suara, gambar, ya, data. Nah, setelah itu diproses. Nah, alat proses ini adalah alat yang digunakan untuk memproses semua bentuk-bentuk data yang dimasukkan, kemudian yang diolah. Nah, itu semua adalah ke dalam alat-alat proses. Kemudian apa yang diolah tadi itu dikeluarkan, baik itu dikeluarkan dalam bentuk soft ya, maupun dalam bentuk hard copy. Nah, itulah materi singkat mengenai alat-alat input, kemudian alat-alat proses, dan alat-alat output. Baiklah, jika Anda menyukai video ini, jangan lupa di like,
di-subscribe, di-share, aktifkan loncengnya, dan silakan berkomentar di kolom komentar apabila ada hal-hal yang perlu Anda pertanyakan. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya dengan materi-materi yang lebih up to date dan lebih bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.